Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua. Ayat harian pada hari ini tertulis di Zakaria 14 ayat 7. Demikian bunyinya. Tetapi akan ada satu hari-hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul perikop kita hari ini adalah kemenangan terakhir Tuhan menjadi Raja di Yerusalem. Bagaimana seorang nabi yang bernama Zakaria membuat suatu pandangan ke depan, ini menjadi visi bagaimana Allah menyatakan kemahakuasaannya atas bangsa yang ia pilih dan kedaulatannya dalam satu kota yang Tuhan tentukan, yakni Yerusalem. Ketika dikatakan akan ada satu hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Kita melihat dalam aspek waktu dalam hal ini, pagi, siang, dan malam itulah yang kita inginkan dan itulah yang penting bagi manusia. Jika terus hanya ada pagi dan siang, maka kita tidak akan dapat beristirahat pada malam. Tetapi ketika kita melihat dalam hal ini, tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Ini bukan ingin berkata bahwa firman Tuhan ingin melawan hukum alam, tetapi ini ingin berkata bagaimana Allah memutarbalikkan keadaan tersebut yang dulu bangsa Israel, secara khusus orang-orang Yerusalem, mereka diizinkan diporak-porandakan, mereka diizinkan untuk terbuang ke pembuangan, tetapi kini mereka menjadi satu bangsa yang terus bersuka cita. Dan itu mengapa banyak sekali saat ini orang-orang pergi berziarah ke tempat itu. Mengapa demikian? Karena kita mengerti satu hal, bahwa Allah telah menyatakan kemahakuasaannya, kemahabesaran Allah dalam suatu kota yang luar biasa ini. Ketika Yesus Kristus disalibkan di Yerusalem, ternyata ini menjadi pusat keberangkatan akan pemahaman kebenaran itu. Sehingga ketika kita melihat dan merujuk, ketika Allah telah menyatakan kekuasaannya, kemahabesaran Allah, maka di sanalah kita mendapati sukacita yang besar itu, yang tiada taranya, yang bahkan kita tidak mendapati malam atau gelap sekalipun. Mengapa demikian? Yang ada di sana adalah siang dan malam menjadi siang. Dan inilah hari yang ditetapkan oleh Tuhan. Maka saudaraku yang terkasih, ini menjadi prinsip yang nyata bagi kita, bahwa orang-orang akan datang ke sana untuk mendapatkan dan untuk mencari apa yang ingin diberlangsungkan oleh Allah, ternyata bersumber dari sana. Yang kita imani saat ini bersumber dari sana, yakni Yesus Kristus yang lahir dari kalangan orang Yehuda, dan dia disalibkan di Yerusalem menjadi pusat pemberitaan bagi kita. Ketika darahnya dicurahkan di sana, ini menjadi kilas balik kepada keberadaan kita, bahwa kita telah menjadi orang-orang yang bersuka cita, bukan menjadi orang yang akan takut dengan keberadaan kita yang harus ditawan lagi. Dan ketika hal tersebut telah terjadi di peristiwa lampau, Zakaria ingin berkata bahwa waktu pemulihan Tuhan itu adalah nyata,
Dan itu adalah pemulihan yang penuh dengan sukacita dan penuh dengan kebahagiaan. Mengapa demikian? Kita tidak akan mendapati seperti yang kita dapati di dunia saat ini. Itulah yang dikatakan dalam kitab Wahyu, adanya Yerusalem yang baru. Jika kita tidak percaya kepada Yerusalem yang baru, maka kita tidak akan memiliki pengharapan dan kita tidak akan menjadi survive dalam perjalanan kehidupan ini. Tetapi karena kita menerima dan berpengharapan akan Yerusalem yang baru itu, maka kita akan tetap survive menghadapi segala pergumulan kehidupan ini. Maka saudaraku yang terkasih, tetaplah berdiri kokoh dalam Tuhan. Bagaimanapun yang terjadi di dalam kehidupan ini masih belum akhir. Saudara harus berkata, ini adalah tahapan yang penting bagiku, bahwa aku harus semakin meningkat lagi. Dan meskipun aku harus tertati-tati dalam keberadaan, dalam polemik yang terjadi di dalam kehidupan ini, seolah-olah harga diriku dirampas, tetapi aku mengerti satu hal, bahwa akan ada pemulihan itu, dan aku telah dipulihkan hanya di dalam Yesus Kristus. Maka inilah sebenarnya sumber pemulihan bagi kita, sehingga tidak ada istilah bagi kita hati yang malam. Hati yang malam. Tetapi kita akan memiliki sukacita sebagaimana kita dapat melihat dan beraktivitas pada waktu siang. Demikianlah hati kita tetap berada di dalam sukacita itu, karena Kristus telah menerangi hati kita. Firman yang telah kita dengarkan hari ini telah menguatkan kita. Akan ada masa-masa yang sulit dalam hidup ini, tetapi kita mengerti satu hal, masa-masa yang sulit itu akan terobati dan teratasi, karena Tuhan pernah dan menyatakan dirinya dalam aspek sejarah. Maka saudara, bersyukurlah dalam kesempatan hari ini. Tetaplah berpengharapan, karena hari itu diketahui oleh Tuhan. Dan itulah yang sedang kita nantikan hingga detik ini. Dan kita tidak tahu kapankah itu akan terjadi. Tetapi yang terpenting, pada Kristus, di dalam Kristus, kita telah dipulihkan. Dan kita memiliki semangat yang berkobar-kobar bahwa kebahagiaan kita tidak akan dapat direbut oleh dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Terpuji nama-Mu Bapa atas hari yang Tuhan perkenankan itu, sehingga kami bersuka cita sama seperti Yerusalem yang Engkau pulihkan. Dan daripadanya lah bangsa-bangsa akan datang untuk meminta berkat, yakni kepada Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah menyatakan janji setia itu dalam kematiannya. Pelihara hidup kami Bapa, dan terpuji nama-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.